Firman Tuhan berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Namun, tidak setiap anak memiliki kesempatan dan kemudahan yang sama. Bagi anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan, mendapatkan Alkitab atau bacaan rohani adalah hal yang sangat mudah. Sedangkan bagi mereka yang tinggal di pelosok Nusantara, Alkitab merupakan sebuah barang mewah karena sulit diperoleh. Keterbatasan Alkitab, bacaan rohani anak-anak, serta buku-buku panduan sekolah minggu menyebabkan pembinaan rohani anak-anak di pelosok tidak berjalan dengan baik, sehingga iman mereka tidak bertumbuh dengan baik. Lembaga Alkitab Indonesia mengajak kita semua untuk terus berbagi kasih kepada anak-anak di pelosok Nusantara melalui penyediaan Alkitab dan buku-buku rohani. Upaya untuk terus memperkenalkan anak-anak kepada Sang Pencipta merupakan semangat yang dijunjung LAI bersama mitra-mitranya. Yesus begitu mencintai anak-anak sehingga peduli terhadap kelangsungan hidup dan keselamatannya. Bagaimana dengan kita? Terima kasih untuk Alkitabnya. Dunia ini akan Firman Tuhan berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Namun, tidak setiap anak memiliki kesempatan dan kemudahan yang sama. Bagi anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan, mendapatkan Alkitab atau bacaan rohani adalah hal yang sangat mudah. Sedangkan bagi mereka yang tinggal di pelosok Nusantara, Alkitab merupakan sebuah barang mewah karena sulit diperoleh. Keterbatasan Alkitab, bacaan rohani anak-anak, serta buku-buku panduan sekolah minggu menyebabkan pembinaan rohani anak-anak di pelosok tidak berjalan dengan baik, sehingga iman mereka tidak bertumbuh dengan baik. Lembaga Alkitab Indonesia mengajak kita semua untuk terus berbagi kasih kepada anak-anak di pelosok Nusantara melalui penyediaan Alkitab dan buku-buku rohani. Upaya untuk terus memperkenalkan anak-anak kepada Sang Pencipta merupakan semangat yang dijunjung LAI bersama mitra-mitranya. Yesus begitu mencintai anak-anak sehingga peduli terhadap kelangsungan hidup dan keselamatannya. Bagaimana dengan kita? Terima kasih untuk Alkitabnya.
Firman Tuhan berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Namun, tidak setiap anak memiliki kesempatan dan kemudahan yang sama. Bagi anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan, mendapatkan Alkitab atau bacaan rohani adalah hal yang sangat mudah. Sedangkan bagi mereka yang tinggal di pelosok Nusantara, Alkitab merupakan sebuah barang mewah karena sulit diperoleh. Keterbatasan Alkitab, bacaan rohani anak-anak, serta buku-buku panduan sekolah minggu menyebabkan pembinaan rohani anak-anak di pelosok tidak berjalan dengan baik, sehingga iman mereka tidak bertumbuh dengan baik. Lembaga Alkitab Indonesia mengajak kita semua untuk terus berbagi kasih kepada anak-anak di pelosok Nusantara melalui penyediaan Alkitab dan buku-buku rohani. Upaya untuk terus memperkenalkan anak-anak kepada Sang Pencipta merupakan semangat yang dijunjung Elai bersama mitra-mitranya. Yesus begitu mencintai anak-anak sehingga peduli terhadap kelangsungan hidup dan keselamatannya. Bagaimana dengan kita? Terima kasih untuk Alkitabnya. Dunia ini akan Firman Tuhan berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Namun, tidak setiap anak memiliki kesempatan dan kemudahan yang sama. Bagi anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan, mendapatkan Alkitab atau bacaan rohani adalah hal yang sangat mudah. Sedangkan bagi mereka yang tinggal di pelosok Nusantara, Alkitab merupakan sebuah barang mewah karena sulit diperoleh. Keterbatasan Alkitab, bacaan rohani anak-anak, serta buku-buku panduan sekolah minggu menyebabkan pembinaan rohani anak-anak di pelosok tidak berjalan dengan baik, sehingga iman mereka tidak bertumbuh dengan baik. Shalom, selamat sore, Jemaat Tuhan, baik yang berada di ruang gedung gereja, Betania, maupun Jemaat Tuhan yang berada di rumah yang mengikuti ibadah kebaktian rumah tangga pada sore hari ini, baik yang secara online. Tuhan Yesus memberkati akan peribadahan kita. Untuk kita ketahui bersama, ibadah kebaktian rumah tangga pada sore hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Resti Arnawa. Disampaikan kepada jemaat yang berada di ruang gereja ini untuk kiranya tetap memakai masker secara benar. Salam kasih karunia
di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat sore. Puji dan syukur kepada Tuhan Allah kita yang oleh Roh-Nya telah memanggil kita untuk bersekutu, beribadah saat ini, yang secara khusus terkait dengan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati umat-Nya melalui ibadah yang berlangsung saat ini. Kita masuk dalam saat teduh. Ungkapan situasi. Kita akan baca, kita akan ungkapkan secara silih ganti. Tiada Allah berkarya, maka tiada kita mengenalnya. Dia berkenan memperkenankan dirinya kepada umat ciptaannya melalui karya pekerjaannya. Dan karena pekerjaannya itulah gereja hadir dan gereja diutus untuk bekerja di dalam karya Allah di tengah-tengah dunia. Kami ada karena misi Allah. Kami ada untuk misi Allah. Misi Allah untuk keselamatan umat dan seluruh ciptaannya. Misi Allah itulah yang bekerja di dalam gerejanya dengan melaksanakan panggilan dan pengutusan melalui pelayanan dan kesaksian yang menghadirkan tanda-tanda kuasa kerajaan Allah di dunia. Kami ada karena misi Allah. Kami ada untuk misi Allah. Kita masuk dalam peribadahan. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Mari kita berdiri, kita menghadap Tuhan dengan sebuah nyanyian dari Kidung Jemaat 365 B, bait yang pertama dan baitnya yang kedua, Tuhan ambil hidupku. Berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah menghimpun kami anak-anak-Mu untuk kami boleh melakukan peribadahan di sore hari ini. Kami menyerahkan akan Ibu Pendeta Resti Arnawa yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan semua umat Tuhan yang mengambil bahagian dalam ibadah ini, baik yang berada di ruang gedung gereja maupun yang beribadah secara online. Kiranya peribadahan ini Tuhan memberkati akan kehidupan kami. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kami boleh membawa pulang firman kebenaran Tuhan yang kami dengar sebentar untuk kami jadikan kekuatan dan pengharapan kami dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Awal hingga akhir peribadahan ini kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan, kita masuk dalam
Mazmur yang terambil dari Mazmur 33 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Mazmur 33 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima, kita akan baca secara gilir ganti. Saya membaca yang bernomor ganjil dan umat Tuhan merespon dengan membaca dengan yang bernomor genap. Puji-pujian kepada Israel. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan lagu seluruh tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita menyanyi dari Gita Bakti 38 bait yang pertama dan bait yang ketiga, Yesus sumber damai. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu. Juru selamat kami, hangatkanlah hati dan satukan kami dalam rahmat-Mu. Kepada Ibu Pendeta, silakan. Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan, izinkan saya untuk membuka masker. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang boleh kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, Bapa Sorgawi. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pada sore petang hari ini, kembali Tuhan boleh menghimpunkan kami sebagai jemaat-Mu, baik yang ada di dalam gedung gereja ini, khususnya jemaat-Mu dari sektor pelayanan 2, maupun jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Kami rindu untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Karena itu Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami renungkan bersama. Dan biarlah dengan kekuatan Roh Kudus-Mu pula, kami boleh dimampukan untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami, secara khusus di dalam kami menghayati akan bulan pelayanan kesaksian pada saat ini. Mari Tuhan berfirman-Nya kepada kami semua saat ini, karena kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak jemaat Tuhan, mari kita berdiri
untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab sebagaimana tertulis di dalam kitab Nehemia pasalnya yang keempat, Nehemia pasal 4 pada ayatnya yang ke-6. Nehemia pasal 4 ayatnya yang ke-6 yang berkata, "Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Shalom untuk kita semua. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang kehidupan dalam umat Israel, maka ada dua bangunan yang senantiasa menjadi gambaran dari eksistensi umat Israel atau umat Yahudi itu sendiri. Dua bangunan itu, Bapak Ibu, adalah Bait Suci atau Bait Allah dan tembok Yerusalem. Mengapa kedua bangunan ini menjadi sumber eksistensi dari umat Israel? Karena Bait Allah adalah simbol persekutuan umat dengan Allah yang menunjukkan bahwa Allah Israel adalah Allah yang menjadi sumber keselamatan umat dan tidak ada Allah lain di luar Allah yang dipercaya oleh umat Israel. Dan mengapa tembok Yerusalem menjadi lambang eksistensi Israel adalah karena dengan tembok Yerusalem itu maka Israel memiliki martabat sebagai sebuah bangsa. Karena dengan memiliki tembok Yerusalem itu, maka Israel memiliki pertahanan, keamanan, dan juga tidak akan diperlakukan secara semena-mena oleh bangsa-bangsa lain. Karena mereka memiliki pertahanan yang kuat dan dihargai sebagai suatu bangsa. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat Israel berada di dalam pembuangan oleh bangsa Babel, maka kedua bangunan ini, baik Bait Allah atau Bait Suci dan tembok Yerusalem, itu dihancurkan oleh bangsa Babel. Nah, melalui utusan Allah, secara khusus pembacaan kita ini melalui Nehemia, Allah memakainya untuk membangun kembali Yerusalem, untuk menyatakan kembali dan memulihkan eksistensi umat Israel dengan membangun, secara khusus pembacaan kita adalah tembok Yerusalem. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan membangun tembok Yerusalem bukanlah pekerjaan yang mudah. Memang pembacaan kita pada saat ini hanya satu ayat, Bapak Ibu, tetapi kita harus melihatnya atau kita harus mengaitkannya dengan ayat-ayat yang ada di sekitarnya. Terutama ayat sebelumnya yang menggambarkan kepada kita bahwa memang pembangunan tembok Yerusalem ini penuh dengan tantangan dan pergumulan.
Kalau kita perhatikan pada ayatnya yang pertama di pasalnya yang keempat, maka di situ ada dua tokoh yang digambarkan sebagai sumber tantangan dan pergumulan di dalam pembangunan tembok Yerusalem. Dua tokoh itu adalah Sanbalat dan Tobia. Sanbalat adalah seorang pemimpin Samaria. Kita tahu bahwa umat Yahudi, khususnya umat Yehuda, itu senantiasa bersitegang dengan orang-orang Samaria. Karena orang-orang Israel menganggap orang Samaria ini sebagai mereka yang murtad, yang kemudian menyembah kepada Allah-Allah atau ilah-ilah bangsa lain. Nah, kemudian Tobia adalah pemimpin orang Amon, yang juga merupakan musuh daripada Israel. Nah, melalui kedua tokoh ini, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, maka digambarkan bahwa mereka berupaya mencari jalan agar dapat membuat tembok Yerusalem itu gagal untuk dibangun. Kalau kita baca dalam ayat selanjutnya, ayat 2 dan seterusnya, di situ digambarkan bahwa mereka menunjukkan penghinaan yang sungguh menyakitkan kepada umat Tuhan ini. Mereka seolah-olah meragukan bahwa umat Israel yang baru pulang dari pembuangan itu mampu membangun kembali tembok Yerusalem. Bahkan digambarkan ada Sanbalat atau Tobia mengatakan bahwa hanya dengan angin yang tidak kencang saja atau anjing yang melumpat maka bangunan itu akan runtuh. Jadi ini menggambarkan betapa mereka meremehkan kemampuan daripada Nehemia dan umat Israel untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, yang menarik Ibu Bapak sekalian, apa yang kemudian dilakukan oleh Nehemia dan orang Israel pada saat itu? Apakah kemudian Nehemia membalas segala penghinaan itu, membalas segala kejahatan itu dengan hal yang sama? Firman Tuhan khususnya pada ayatnya yang ke-6 tadi menunjukkan kepada kita bahwa hal itu tidak dilakukan oleh seorang Nehemia. Dia menyerahkan semuanya kembali kepada Tuhan. Dia menyerahkan kepada Tuhan apa yang dikatakan oleh Tobia dan Sanbalat, sehingga yang akan menghukum mereka bukan Nehemia ataupun umat Israel, tetapi semuanya kembali kepada Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selain Nehemia menyerahkannya sepenuhnya kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulannya dan umat Israel, hal yang menarik juga di dalam ayatnya yang ke-6, di situ digambarkan kalau kita baca bagian akhir, maka di situ dikatakan tetapi kami terus membangun tembok sampai setinggi setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Jadi itu sumber keberhasilan umat Israel di bawah kepemimpinan Nehemia dalam membangun tembok Yerusalem. Pertama, bahwa dia tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia menyatakan karyanya melalui upayanya yang maksimal dan dengan sepenuh hati bekerja pada apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Dengan kata lain, Ibu Bapak sekalian, dari apa yang dilakukan oleh Nehemia dan umat Israel yang dipimpinnya itu mau menunjukkan kepada kita bahwa tantangan itu
tidak harus membuat kita kemudian tidak lagi mampu melakukan apa yang baik di dalam kehidupan kita. Tetapi justru tantangan itu adalah peluang. Peluang untuk menunjukkan komitmen iman kita kepada Tuhan dan komitmen kita untuk melakukan kehendak Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi sebenarnya Ibu Bapak Saudara, mungkin boleh saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nehemia dan umat Israel adalah pelkes pada saat itu. Mereka melakukan pelayanan dan kesaksian tentang siapa Tuhan dan menyatakan berkat Tuhan di dalam kehidupan Israel melalui pembangunan tembok Yerusalem. Karena dengan tembok Yerusalem, Israel yang tadinya tidak dianggap oleh bangsa lain, yang tadinya disepelekan oleh bangsa lain, itu kembali dapat hadir sebagai umat Tuhan. Dan di dalam kehadiran mereka, mereka bersaksi bahwa apa yang mampu mereka lakukan semata-mata karena kuasa Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa pesan firman Tuhan ini bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan pada masa sekarang ini? Hal pertama yang boleh kita catat dari firman Tuhan ini adalah bahwa membangun kehidupan yang bermartabat, meraih kesuksesan dan keberhasilan apapun juga yang kita kerjakan di dalam hidup ini tidak semudah membalik telapak tangan kita. Harus ada upaya yang maksimal yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, sehingga apa yang kita perjuangkan itu akan mendatangkan keberhasilan. Apa yang dilakukan oleh Nehemia menunjukkan kepada kita bahwa ia sungguh-sungguh berupaya meskipun banyak tantangan untuk dapat mengatasinya, bahkan keluar sebagai pemenang. Tantangan yang dihadapi oleh Nehemia itu bahwa ia harus melakukan upaya keras untuk sebuah keberhasilan, tentu juga menjadi kekuatan bagi kita. Ada banyak tantangan di dalam kehidupan kita. Tantangan karena COVID-19 ini, tantangan dalam pekerjaan kita, tantangan di dalam pelayanan kita, tantangan di dalam keluarga rumah tangga kita. Ada banyak daftar tantangan-tantangan lain di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nehemia ini kiranya meyakinkan kita bahwa ketika kita sungguh-sungguh bekerja dengan komitmen penuh, kita akan berhasil. Dan pekerjaan yang kita lakukan itu bukan karena kekuatan kita, tetapi semata-mata karena kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara, tidak berarti kita berserah tanpa melakukan apa-apa. Tetapi mengandalkan Tuhan ibarat ungkapan yang mengatakan berdoa sambil bekerja. Ora et labora. Itu berarti bahwa kita tidak berpangku tangan. Karena keberhasilan di dalam apapun yang kita kerjakan tidak akan datang tanpa upaya kita. Tetapi upaya yang kita lakukan di dalam tuntunan Tuhan, kita percaya bahwa kita akan berhasil melakukannya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak keberhasilan yang bisa didapatkan oleh orang yang hidup sekarang ini, tetapi belum tentu keberhasilan itu menjadi berkat bagi banyak orang.
Seringkali keberhasilan yang dimiliki hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi dalam bulan Pelkes ini, kita ditantang untuk belajar dari seorang Nehemia. Agar apa yang kita upayakan di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha dan pelayanan kita, bukan untuk mendapat nama besar. Tetapi kita lakukan itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga pelayanan dan kesaksian tidak menjadi sia-sia. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hal kedua yang menarik dari firman Tuhan ini adalah sikap Nehemia dalam menggalang kekuatan untuk membangun tembok Yerusalem. Nehemia tidak bekerja sendiri, tetapi Nehemia bersama dengan umat Israel membangun dengan sepenuh hati. Suatu pekerjaan, suatu kehidupan bersama hanya akan mendatangkan sukacita, hanya akan berhasil dan bermanfaat ketika kita tidak bekerja sendiri. Kita tidak menjadi one man show, tetapi kita sungguh-sungguh saling mendukung, saling menopang, saling peduli satu sama lain. Maka kita yakin bahwa apa yang kita upayakan itu bukan hanya menjadi ringan, tetapi akan mendatangkan keberhasilan di dalam kehidupan kita. GPIB dalam bulan Pelkes ini sudah banyak menunjukkan hal tersebut. Hal yang terakhir yang sempat saya saksikan dalam media sosial, medsos, adalah program yang dilakukan oleh Persekutuan Kaum Bapa dengan jemaat GPIB Sinar Kasih Baras, di mana dengan saling mendukung, dengan saling menopang, berupaya membangun rumah jemaat dari, kalau saya tidak salah, orang yang buta, yang sudah tidak mampu lagi membangun rumahnya dan tidak mampu lagi melakukan apa-apa. Ini berarti dalam bulan Pelkes ini, di dalam saling mendukung, saling menopang ini, GPIB terpanggil untuk tidak hanya berada dalam kukungan tembok-tembok gereja, tetapi GPIB terpanggil untuk keluar, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan melalui pelayanan. Itu berarti ibu bapak saudara, program-program yang dicanangkan hendaknya program-program yang bermanfaat bagi umat manusia. Jadi kita tidak lagi bicara tentang orang Kristen, tetapi kita bicara tentang masyarakat luas di mana gereja berada. Itulah jemaat yang misioner. Nah ibu bapak, kita harus mulai dari mana? Menurut saya, kita harus mulai dari keluarga. Keluarga adalah tempat yang paling utama, yang paling penting, dan yang pertama untuk dapat membangun kebersamaan. Ketika di dalam keluarga kita mampu saling menopang, kita mampu saling peduli, kita mampu saling mengasihi, saling mendukung satu sama lain, maka saya yakin ketika kita keluar, kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi kalau dalam keluarga kita masih gontok-gontokan, dalam keluarga kita masih iri hati, dalam keluarga kita masih baku bombe, maka yakinlah bahwa kita sulit untuk keluar, untuk membangun kebersamaan dengan orang lain. Karena itu ibu bapak saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita keluar melalui berkat yang Tuhan berikan kepada kita
untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita mulai itu dari keluarga kita. Kita saling mengasihi di dalam keluarga, kita saling peduli di dalam keluarga, saling menghormati, saling menopang. Kita percaya bahwa ketika kita keluar, kita mampu hadir untuk membangun kebersamaan dengan sesama kita. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, boleh menjadi tuntunan bagi kita, agar setiap talenta yang Tuhan beri, agar setiap kebaikan dan berkat yang Tuhan anugerahkan, itu tidak menjadi sia-sia di dalam hidup kita. Keberhasilan seseorang bukan ketika dia mampu meraih semua yang dia inginkan, tetapi ketika dia berhasil meraihnya dan mampu menjadi berkat bagi sesamanya. Kita tidak mampu melakukan itu tanpa pertolongan Tuhan, tetapi di dalam setiap tantangan, Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita. Saya mengakhiri khotbah ini dengan mengutip ayat yang menjadi ayat emas saya, Filipi 4 ayat 13, Ibu Bapak sekalian. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun tantangan dalam pelayanan, pergumulan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, mari kita andalkan Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik Ibu Bapak, mari kita responi firman Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 432 bait 1 dan 2. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas bebaskan suku. Tahun Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia. Itu berita bagi isi dunia. Aku ditawar akan kusampaikan pada dunia yang penuh penderitaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Ibu Bapak Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua pada saat ini. Baik kami, jemaat-Mu dari sektor pelayanan 2 yang boleh hadir di dalam gedung gereja ini, maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami bersyukur karena waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami
untuk kembali bersekutu memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang sudah boleh kami renungkan dalam persekutuan peribadahan ini ya Tuhan, kiranya itu tidak berlalu begitu saja dari kehidupan dan pendengaran kami. Tetapi biarlah firman-Mu itu boleh menjadi penuntun, kekuatan, pengharapan dalam hidup kami. Agar dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang lewat pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan, baik di tengah-tengah kehidupan kami secara pribadi, juga di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah tugas pekerjaan kami, terlebih di dalam tugas pelayanan kami. Pakailah masing-masing kami ya Tuhan, dengan talenta, dengan kebaikan dan berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan, agar kami boleh menggunakannya dengan baik, boleh menggunakannya untuk menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan, membawa sukacita bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga semakin banyak orang mampu mengenal betapa kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami, di dalam bulan Pelkes ini, kami mau berdoa bagi pos-pos pelayanan kesaksian dari GPIB, secara khusus yang berada di daerah-daerah terpencil, yang penuh dengan tantangan dan pergumulan di dalam pelayanan dan kesaksian. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa di dalam kuat kuasa-Mu, Tuhan akan memberkati para hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melaksanakan Pelkes di daerah mereka masing-masing, bahkan di dalam segala keterbatasan. Karena di dalam Tuhan, Tuhan akan menyatakan kekuatan, Tuhan akan memberikan berkat-berkat dan kasih karunia-Mu, sehingga di dalam keterbatasan sekalipun, para hamba-hamba-Mu tetap mampu untuk bersaksi dan melayani. Dan kami percaya, di sana pun nama Tuhan dipermuliakan dan berkat pelayanan dibagikan. Ya Tuhan, ya Allah kami juga mau berdoa pada saat ini Tuhan, bagi persidangan sinode GPIB yang akan dilaksanakan pada beberapa waktu mendatang. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, baik semua persiapan maupun pelaksanaannya pada waktu mendatang, sehingga persidangan sinode ke-21 GPIB kiranya sungguh-sungguh dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang sungguh-sungguh bermanfaat bagi pelayanan dan kesaksian dari GPIB di dalam menjalankannya di tempat masing-masing. Tuhan berkati sinode, Tuhan berkati MUPEL, Tuhan berkati semua jemaat-Mu yang sementara melayani dan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga di dalam kuat kuasa Tuhan yang juga menjadi bagian dari percakapan di persidangan sinode sebentar, kiranya itu sungguh-sungguh boleh menjadi bagian yang membangun kehidupan beriman, tetapi juga kesaksian dan pelayanan. Ya Tuhan, ya Allah kami juga mau berdoa pada saat ini bagi gereja dan jemaat Tuhan, secara khusus GPIB Jemaat Betania. Mari Tuhan Engkau memberkati. Engkau memberkati Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Yuniar Jauhari, Pendeta Jemaat Bapak Pendeta Bartolomeus Padatu. Tuhan memberkati semua majelis jemaat, pengurus harian majelis, unit-unit misioner, semua yang Tuhan pakai di dalam pelayanan, pendeta-pendeta yang membantu pelayanan, biarlah di dalam saling mendukung, saling menopang, kiranya kami semua boleh Tuhan pakai
untuk menyatakan pelayanan dan kesaksian yang boleh menjadi berkat di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu, secara khusus yang berada di dalam kelemahan tubuh, yang sudah lanjut usia, para duda, janda, yatim piatu, mereka yang bergumul dengan kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, bahkan yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Biarlah kasih, pertolongan, pengharapan, dan pemulihan kiranya Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, sehingga jemaat boleh kembali dikuatkan, boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba-Mu juga mau berdoa pada saat ini bagi jemaat-Mu yang hadir di dalam gedung gereja ini, jemaat Tuhan dari sektor pelayanan 2, biarlah kasih dan berkat Tuhan senantiasa Engkau nyatakan, juga lewat pelayanan yang boleh dilakukan oleh majelis sektor pelayanan 2, demikian juga bagi organis, kantoria, tim multimedia, Satgas Covid, semua yang mengambil bahagian di dalam ibadah pada saat ini, kiranya kasih dan berkat-Mu senantiasa Tuhan nyatakan, baik di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, baik di dalam tugas pekerjaan dan usaha, juga di tengah-tengah pelayanan. Ya Tuhan, ya Allah kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, yang saat ini masih bergumul dengan begitu banyak tantangan dan pergumulan, secara khusus pandemi COVID-19 yang pada akhir-akhir ini justru mengalami lonjakan jumlah dari mereka yang terpapar virus, secara khusus virus varian baru. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat bagi pemerintah kami, sehingga dapat sungguh memikirkan yang terbaik bagi kami semua, dan bahkan kami juga boleh mendukung pemerintah kami di dalam menerapkan aturan-aturan kesehatan, sehingga kami semua juga boleh terhindar dari keterpaparan virus, dan kami semua boleh merasakan keselamatan yang bersumber dari Tuhan melalui pemerintah kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, semua kami yang mengambil bahagian di dalam ibadah pada saat ini, baik yang ada dalam gedung gereja ini, maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kami serahkan kehidupan kami Tuhan, hari-hari kami ke depan, yang kami tahu tidak mudah, bahkan sering penuh dengan tantangan, hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami harapkan dan doakan, biarlah semuanya itu ada dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Lalu Tuhan mau dengar dan sambut doa ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
Kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui pemberian persembahan. Dia yang menyelamatkan kita dan Dia juga yang mengundang kita untuk terlibat dalam keberlangsungan karyanya demi menyelamatkan dunia melalui pelayanan dan kesaksian kita. Disampaikan kepada jemaat bahwa dalam ibadah keluarga hari ini akan diedarkan undi khusus yang berwarna coklat untuk mendukung kegiatan pelayanan dan kesaksian di lingkup sinodal. Gita Bakti 84, bait yang pertama dan bait yang kedua kita nyanyikan untuk menyambut ungkapan syukur kita, dan bait yang kedua kita nyanyikan setelah pundi diedarkan. Kembali kita nyanyikan baitnya yang kedua. Umat Tuhan, mari berdiri untuk kita menaikkan doa syukur
kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami membawa persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, dan jadikanlah persembahan ini sebagai dukungan bagi pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu dan ingatlah selalu bahwa kepada setiap kita Tuhan memanggil dan mengutus kita sebagai gerejanya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Kristus memanggil dirimu, juga memanggil dirimu. Firman-Nya, jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Dari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang memelihara umat-Nya dalam rancangan damai sejahtera Allah, yang berkarya atas dunia dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus, akan senantiasa mengiringi, melindungi, dan memberkatimu bersama kaum keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah yang telah kita lakukan bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Resti Arnawa. Tuhan memberkati Ibu Pendeta di dalam tugas pelayanan pekerjaan dan rumah tangga. Juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada
Perganis, Kantoria, tim Satgas Covid, tim multimedia, dan semua umat Tuhan yang mengambil bahagian dalam ibadah di sore hari ini, baik yang berada di ruang gedung gereja maupun yang mengikuti secara online di rumah masing-masing. Kiranya peribadahan yang kita lakukan di sore hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih.